hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kali ini masih akan terkait dengan bab pendidikan, karena memang dari kajian hadis ini nanti ada komentar yang sangat menarik dari salah satu ulama Mekah, yaitu Syekh Utsaimin. Apa pembahasan kita kali ini? Temanya adalah Fiqhul Bait wa Masjidul Bait. Kalau diterjemahkan, fikih tentang rumah dan juga Masjidul Bait, Masjid Al-Bait. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebelum kita masuk kepada fikih itu, para ulama selalu membahas kajian-kajian fikih. Dimulai dengan pentingnya membahas bab akidah, wabil khusus yang berkaitan tentang rumah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu ja'ala lakum, Allah yang telah menjadikan bagi kamu min buyutikum, dari rumah-rumah kalian, sakana, sebagai tempat tinggal. Dalam ayat ini, ikhwatul iman, bahwa Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa rumah yang saat ini kita tinggali, syariatnya kita yang membangun, kita yang membeli bahan-bahan bangunannya, dan kita yang menyewa tukang-tukangnya. Tapi hakikatnya kata Allah, wallahu ja'ala, Allah lah yang telah membuat rumah begitu. Dan kemudian ikhwatul iman, di dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan kepada kita, menggambarkan bagaimana Allah menekankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad makkannakum, sungguh kami telah menempatkan kalian. Berarti di sini Allah menegaskan kepada kita, Allah lah yang menempatkan kalian. Wa ja'alna lakum fiha ma'aish, dan Allah pula yang menjadikan di tempat tinggal yang telah ditetapkan oleh Allah ma'aish, tempat kehidupan kalian di sana. Dan ikhwatul iman rahimakumullah, jadi lamun bahasa Sunda nama hoyong nama urang teh linggih nu ideal mah di negara ieu hoyong nama, atau barangkali di kabupaten tertentu, atau barangkali di kecamatan tertentu, barangkali ingin di desa tertentu. Tapi bagaimanapun keinginan kita, kata Allah, walaqad makkannakum fil ardi, bahwa Allah lah yang menempatkan kita. Dan bukan hanya sekedar tempatnya, ikhwatu iman, wa ja'alna lakum fiha ma'aish, Allah pula yang telah menyiapkan tempat kehidupan di sana. Hanya kemudian ikhwatul iman, Allah menegaskan di ayat terakhirnya, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Ikhwatul iman, kalau syukur itu masih ingat apa makna syukur? Syukur teh naon aya secara bahasa Indonesia biasanya dihapuskan syukur teh ucapan terima kasih. Nah, ikhwatul iman, ada satu kitab di dalam bahasa Arab namanya kitab Lisanul Arab. Lisan itu artinya ucapan, al-Arab orang-orang Arab. Nah, kita ingin mengetahui makna satu kata, asal kata itu peruntukannya untuk apa. Dulu salah satu pengamat politik kan pernah rame membahas antara fiktif dan fiksi. Langsung merujuk lagi kan. Nah, kalau di bahasa Arab ingin merujuk makna aslinya, ada satu kitab namanya Lisanul Arab. Ikhwatul iman, ternyata kata syakaro yang sering kita artikan ucapan terima kasih, ternyata syakaro itu adalah memberikan yang terbaik dari potensi yang kita miliki. Untuk siapa? Orang yang kita agungkan, orang yang telah memberikan kita kebaikan. Itu namanya syakaro. Jadi ikhwatul iman, kalau ada bahasa Arab, syakarotis sama, as-sama artinya langit,
syakaro ucapan terima kasih kan. Tapi kalau syakaratis sama itu artinya justru hujan. Syakaratis sama artinya langit itu hujan. Jadi ketika langit bersyukur, ia mengeluarkan hujan. Syakaratil ibil, unta telah bersyukur. Apa maksudnya? Dia badannya menjadi besar, dagingnya banyak, air susunya juga banyak. Jadi kalau bahasa saya menangkap bahwa syukur itu memberikan yang terbaik, apa yang kita miliki kepada orang yang telah memberikan kebaikan kepada kita. Nah, itulah yang disebut dengan syakaro. Unta bersyukur kepada tuannya dengan menjadikan dia dagingnya menjadi banyak, susunya menjadi banyak. Demikian pun langit berterima kasih atas segala kenikmatannya kepada Allah, yaitu dia memberikan hujannya sakit. Barangkali ikhwat iman pernah mendengar bahwa sesungguhnya ketika petir menyambar, suara gemuruh yang menggelegar, mereka itu sejatinya sedang bertasbih. Cuman kita nggak paham tasbih mereka gimana. Ternyata ikhwatul iman mereka sedang bersyukur. Hanya pertanyaannya, apa bentuk syukur kita? Nah, yang dituntut oleh Allah, syukur terbaik dari manusia bukan memberikan harta sejatinya, bukan memberikan seperti apa yang dilakukan oleh unta, bukan. Tapi bentuk syukur yang terbaik dari seorang manusia adalah mampu beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti qalilan ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang telah Allah berikan kenikmatan berupa rumah, di tempat tinggalkan yang nyaman, dan juga pekerjaan yang baik. Sedikit yang bersyukur. Maksudnya menjadikan wasilah apa yang telah diberikan Allah untuk jadi wasilah beribadah. Sedikit sekali yang bersyukur dengan kenikmatan rumah ini. Artinya bagaimana bentuk rasa syukur terbaik kita? Menjadikan rumah ini menjadi wasilah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnu Katsir menafsirkan salah satu ayat dalam juz 2 surah Al-Baqarah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadhkuruni azkurkum." Kata Allah, "Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, azkurkum." Kami akan ingat kepada kalian. Bahkan ikhwatul iman luar biasa. Dalam hadis qudsi kata Allah, jika seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan cara melangkah, maka aku akan mendekat dengan satu jengkal, maka aku akan mendekat dengan satu langkah. Jika ia melangkah mendekat kepadaku, maka aku akan dengan berjalan. Ketika ia mendekat dengan berjalan, aku akan berlari. Maksudnya apa? Ketika kita melakukan sesuatu, Allah akan lebih baik membalas apa yang kita lakukan. Yang cita-cita hoyong surga Firdaus ari sodako sarwa jeung asup ka WC 2000. Yang sakit itu nah, ikhwatul iman rahimakumullah, inilah barangkali yang digambarkan Allah, fadhkuruni, ingatlah kepada Allah, azkurkum, Allah bahkan akan lebih ingat kepada kamu. Washkuruli, dan bersyukurlah. Nah, ketika menafsirkan washkuruli, kata Ibnu Katsir, sebaik-baik syukur adalah ibadah. Maka hapunten Bapak Ibu sekalian, jangan sampai syukuran kita itu salah kaprah. Mohon maaf. Saya termasuk yang pernah menyampaikan di forum desa juga, di desa Ciranjit. Pada waktu itu alangkah baiknya, kata saya, kegiatan peringatan 17 Agustus itu kita peringati dengan bentuk syukur. Saya jelaskan makna syukur itu apa. Jangan sampai kita bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, tapi pas gitu kita sanes syukuran. Oh ya, itulah. Jadi digentos mata aya program naon ikhwatul iman, ya ieu mah Ustaz cenah habat ngayankeun subuh teh ngan sabulan sakali. Ya, yang nama enggak poinnya langkah lela lamunan bela gitu. Jadi kita membuat acara salah satunya yaitu dengan subuh akbar. Acara subuh akbar sebulan sekali di desa. Katanya di Antawisnya dirugikan seperti itu, Pak. Sekarang kita merayakan 17 Agustus syukuran gitu. Maaf, mengundang biduan dangdut dan sebagainya. Ya sanes terasa eta teh sanes tanah. Itunya ditinggalin dosa, ditinggalin lebar gitu. Tapi dah dosa punya. Mending kewe di bumi gitu. Nah, para wargi sadayana, lalu kita tekan bentuknya sapatos syukuran, tapi
ternyata enggak syukuran kata Allah. Jangan sampai kita menyebut ini syukuran ternyata bukan. Nah, ikhwatul iman rahimahullah, barangkali itulah akidah yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan rumah. Nah, selanjutnya Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Hakim menyebutkan ada 4 kebahagiaan. Semuanya ternyata berkaitan tentang rumah tangga. Kata Rasulullah, arba'un, ada 4 min sa'adatil mar'i, di antara kebahagiaan seseorang, termasuk seorang muslim. Apa saja? Yang pertama, al-mar'atus salihah, istri yang salihah. 2, al-jarus salih, tetangga yang salih. 3, al-maskanul wasi'i, yaitu tempat yang luas, tempat tinggal yang luas. Yang keempat, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Sebaliknya Rasul pun menyampaikan kepada kita arba'un minasyaqo, 4 perkara yang termasuk kesengsaraan. Apa sih syaqo? Arti asalnya ikhwan, syaqo itu artinya sesuatu yang menyulitkan. Orang yang sengsara biasanya hidupnya sulit. Nah, syaqo itu perkara yang menyulitkan. Apa? Balikan saja. Al-mar'atus su, perempuan yang jelek. Bukan jelek secara fisiknya, namun jelek secara akhlaknya. 2, al-jarusu, tetangga yang jelek. Yang ketiga, al-maskanud dayyiq, yaitu tempat tinggal yang sempit. Yang keempat adalah al-markabu sayyi, kendaraan yang tidak nyaman, kendaraan yang buruk. Nah, kami diperhatoskeun ikhwatul iman, dari 4 perkara ini ternyata semuanya itu berkaitan tentang bab rumah tangga. Bukan hanya sekedar Rasul menginformasikan kepada kita bahwa ini termasuk 4 kebahagiaan. Saya memahami hadis ini justru, ayo silahkan diusahakan 4 perkara ini supaya ada di dalam kehidupan kita. Berarti kendaraan yang nyaman. Lamun ayeuna kendaraan urang teh teu ngeunah dipakena saeutik-saeutik mogok kudu didorong rek misalkan ka MA Putri. Diganti ku nu HD kenging pahala mah Pak. Kenging pahala tak ieu dalilna ngaganti motor bebek karena emek. Asal niatna ibadah, ya Allah di motor supados biasa juga jajan istri ka pasar, biasa tepat waktu ka tempat ngamulang, jeung sajabina biasa hadir karena kajian. Maka kenging pahala. Jadi lamun kendaraan anu awan geus kudu iya. Almaskanud dayyiq, yaitu tempat tinggal yang sempit. Namun sempit maka geus kudu lega. Kalegaan bumi teh ieu dalilna teh. Aya dina Islam. Teu sombong eta teh. Tergantung niat kita kan, kemarin udah dibahas kita. Jadi dilegaan, sok dilegaan, nyaman. Meh aya wargi nu silaturahim bisa lebih nyaman datang ke rumah kita. Barangkali satu saat kita mau mengadakan kajian-kajian khusus di rumah kita, kan jadi lebih nyaman kalau luas. Kemudian tetangga yang baik. Ini juga jadi pertimbangan bagi kita ketika mau memilih tempat tinggal, lihat lingkungannya. Maaf Pak, pernah mendengar hadis ini, ketika ada yang berzina tetangga, maka dosanya itu 40 ke depan, 40 ke samping dan sebagainya. Ketimpaan itu tidak ikut serta mencegah perzinahan itu. Dalam misalkan religius memuadai kata zina dirinya lagi, kagokeun. Dan sebab. Makanya memilih tetangga itu kan harus hati-hati nantinya. Ya. Kemudian istri yang solihah. Kumaha lamun istrina teh saleh? Oh ganti. Wah, keras pak kepala mah ya. Dididik supaya segala istri anu solihah. Ya. Jadi 4 perkara ini silakan. Ini 4 perkara yang akan membuat kita nyaman. Bahkan ini mohon diinformasikan kepada anak cucu kita. Ujang cek Rasul ada 4 pertimbangan dalam berumah tangga katanya di antawisna. Nah ini hadisnya. Bahkan luar biasanya Islam tentang fikih rumah sampai ada seperti ini. Dalam hadis riwayat Hakim.
Al-hujratu lisaujain. Satu kamar untuk suami istri. Al-hujratu lil ibnati. Satu ruangan untuk anak perempuan. Al-hujratu lil ibni, dan satu ruangan untuk laki-laki. Karena memang sejatinya kamar itu harus dipisah antara laki-laki dan perempuan. Bahkan di dalam Islam tidak boleh saudara laki-laki itu satu selimut dengan saudara laki-lakinya yang sama. Itu nggak boleh satu selimutnya. Apalagi kalau kemudian saudara perempuan. Kemudian wal hujratul rabi'ah, dan kamar yang keempat di syaiton. Lah, kumaha eta Ustaz? Berarti kamar ulah opat itu teh. Saya di dia di bumi aya kamar opat. Bukan gitu memahami hadisnya. Ulah. Awas ulah gagal paham. Kadang-kadang ini ikhwatina, memahami hadis nggak bisa langsung letter. Ini maksudnya apa Rasul? Maksudnya ikhwatina, para ulama mengomentari hadis ini, terutama Imam Al-Dhahabi, berdasarkan keterangan hadis ini, jangan sampai ada kamar yang peruntukannya tidak jelas. Ayo, nggak bangun, tapi tidak jelas peruntukannya. Bahkan banyak kondisi kaum muslimin nggak bangun, tapi tidak digunakan. Coba digunakan sampai bisa dimanfaatkan rumah itu. Nah, maksudnya jangan sampai ada satu ruangan yang tidak jelas kebermanfaatan. Silahkan Bapak Ibu mau membangun 12 pun asal jelas ini peruntukan. Ini saya membangun 12 kamar. Barangkali nanti satu waktu ada keluarga saya yang dari Sukabumi, barangkali dari Bogor, dari Bandung bisa datang, bisa ditempatkan di tempat yang sama. Nah kayak gitu barangkali itu pertimbangan yang boleh. Jangan sampai ada ruangan tah gening Islamah nepi ka kituna. Jangan sampai ada satu ruangan pun yang mubadir. Karena kata Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, bahwa yang memubadirkan suatu itu yang tidak jelas kebermanfaatannya itu adalah saudara kandung dari syaitan. Betahan setan teh ikut lamun teu jelas di bumi aya ruangan anu teu kaangge dan tidak jelas peruntukannya. Nah sampai itu. Kemudian ikhwatul iman, selanjutnya ketika kita membangun rumah, apalagi yang dipertimbangkan, yaitu dekat dengan masjid. Kalau ini fi'lu Rasulillah, perbuatan Rasul. Apa yang dilakukan oleh Rasul adalah membangun Masjid Nabawi terlebih dahulu. Tong dibayangkan si ayeuna Masjid Nabawi teh agra ini saja banget. Masjid Nabawi baheula ya tinggal apa? Atapnya pelepah kurma. Kalau kehujanan maka aya di hadis Bukhari, bolehnya seseorang meninggalkan sholat berjamaah disebabkan hujan. Tinggali elatna da baheula mah atapna teu siga MA Putri. Kalau kehujanan, Ibu, itu dalam apa kitab I'tikaf Rasul di tanggal 21-nya, itu kan di mana di keningnya bekas air dan tanah. Ya itu dah hujan, pelepah kurma. Nah, Nabi ketika membangun Masjid Nabawi, Nabi membangun rumahnya benar-benar dekat dengan Masjid Nabawi. Ini jadi dalil kalau kita membangun rumah, usahakan dekat dengan masjid. Dan masjidnya yang benar-benar makmur, yang diramaikan, supaya kita pun santena masjid ramai maka orang bakal katarik ibadah sholat berjamaah, pengawasan, ta'limna, tilawahna dan sebagainya itu katarik kurang. Nah itu pun walaupun memang ikhwatul iman dalam kitab sholat berjamaah dari hadis riwayat Bukhari ada sahabat yang beliau ini kalau ke masjid perjalanannya hampir 2 jam. Kenapa hitungan 2 jam? Waktu di rengses subuh sampai ke rumah waktu duha, berarti jam 8 lah kita. Namun ayeuna subuh teh beres teh jam 6, waktu subuh teh doka waktu duha nu utami jam 8, berarti 2 jam perjalanan enggak pakai kendaraan. Berarti tinggal ke mana Bapak-bapaknya? 2 jam nya eta ngelirah. Kasih izin. Mengapa? Sampai Ubay bin Ka'ab kasihan. Wahai sahabat, kenapa engkau tidak membeli kendaraan saja? Ketika kepanasan engkau terlindung dari kepanasan. Kalau hujan terlindung dari kehujanan. Apa bahasanya? Atau engkau mencari rumah yang dekat dengan masjid. Dan apa bahasanya beliau ikhwatul iman? Kata sahabat tersebut, aku ingin langkahku dari rumah ke masjid dan langkahku dari masjid ke rumah dicatat sebagai pahala. Kata Rasul, sungguh disebabkan sahabat ini
kaum muslimin mendapatkan pahala apa? Bahwa langkah mereka ke masjid dan langkah dari masjid ke rumah dicatat pahala. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan orang yang berjalan ke masjid itu dicatat sedang sholat. Sholatna acan dicatatnya ke sholat. Kumaha pahala sholatna? Bisa dipahami ya kalau ya. Nah itulah barangkali gambaran dari semangatnya sahabat. Tapi tetap yang paling baik itu adalah membangun rumah dekat masjid. Namun ikhwatul iman sekuat sahabat tersebut boleh kuring marek ngahaja imahna jauh di masjid rek menang pahala lempang mangga. Tapi lamun ayeuna mah bakatna kasiangan wae berjamaah montong dicobaan imahna jauh di masjid. Terus kuat iman dukut wae kasiangan ayeuna jauh tong dicobian. Ya, udah paling bagus dekat dengan masjid. Nah, inilah ikhwatul iman pertimbangannya. Dan yang sekarang fikih tentang rumah yang penting juga membangun apa? Masjidul Bait. Pernah yang mendengar Masjidul Bait akan lebih rendah? Ibu-ibu ada yang pernah mendengar kajian ini? Belum. Padahal ikhwatul iman kata Abdullah bin Mas'ud sahabat bahwa membangun Masjidul Bait adalah sunnahnya para sahabat dan juga generasi selanjutnya. Tidaklah mereka membangun rumah kecuali membangun Masjidul Bait. Nah pertanyaannya apa sih Masjidul Bait itu? Ikhwatul iman rahimakumullah, secara bahasa masjid itu masjid, al-bait itu rumah. Biasanya masjid nu aya di bumi kurang disebutna mushola. Ayeuna teh kadang kawis urang teh pabaliut definisi mushola masjid langgar itu. Biar dipahami ikhwat iman apa definisi daripada masjid, mushola dan sebagainya. Nah, definisi dari masjid itu yang sering kita pun menyebut masjid itu mushola. Mushola itu adalah pada dasarnya masjid alif lah biasanya. Tapi itu sejatinya ada yang disebut kategori masjid. Nah, apa perbedaannya? Kalau masjid ikhwatul iman wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalam surah Al-Jin definisi masjid adalah masjid itu milik Allah. Maksudnya apa? Para ulama menafsirkan masjid milik Allah yaitu suatu bangunan yang diwakafkan kepada Allah. Ciri masjid mah diwakafkan. Emang Ustaz ada konsekuensinya? Ada. Ketika tempat itu diwakafkan kepada Allah untuk ibadah sholat berjamaah yang paling utama, maka pada waktu itu ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Banyak larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan di masjid dan juga perintah masjid. Apa? Yang pertama, ketika masuk ada syariat tahiyatul masjid. Yang kedua, diantaranya dilarangnya seorang yang haidhah atau yang junub untuk i'tikaf atau berdiam diri di masjid. Terus apa lagi? Dilarang mengumumkan atau mencari barang hilang, manawi mendakan HP abdi, cek rasul tong sing tong balik deui HP-na. Jual beli di masjid, di lebetna, di teras mah. Dari di jalan PDKM atau gitu. Tapi mangga di pelataran silakan. Di dalam masjid nggak boleh. Nah itu beberapa konsekuensi kalau itu adalah masjid. Diwakafkan. Ditaruh di jamaah Ustaz kumaha tuh ciri masjid dan ciri nama aya ngaranna masjid. Simpuling masjid itu masjid itu diwakafkan. Biasanya yang tidak termasuk masjid adalah tempat sholat di tempat perusahaan, mal dan sebagainya. Mah lamun misalkan malnya dijual dengan masjid-masjidnya dirubuhkan boleh karena itu bukan masjid. Dan tidak ada konsekuensi tahiyatul masjid. Ibu ayeuna misalkan aya mushola dipajak tong rajin teuing tahiyatul masjid. Itu punya. Karena itu bukan masjid. Itu bukan masjid, tidak diwakafkan. Itu mengutilannya pajangannya. Kita masuk kata karos kena kapajan itu. Masjid di luarnya biasanya makan masjid itu di dalam. Kemudian kira lebat ya nanti. Nah kalau yang di perusahaan-perusahaan biasanya itu bukan masjid, tempat sholat karyawan. Nah, tidak ada beberapa konsekuensi larangan itu tadi.
Nah itu ikhwat iman. Nah Masjidul Bait ini biasanya kita menyebutnya mushola. Masjidul Bait, masjid yang ada di rumah. Dan ketika Masjidul Bait tidak ada syariat untuk tahiyatul masjid. Begitu ya ikhwat iman. Jadi Masjidul Bait itu ada apanya ikhwat iman? Ada menjadi sesuatu yang dipertimbangkan oleh sahabat untuk ketika membangun rumah itu ada Masjidul Baitnya. Nah pertanyaannya Ustaz, bagaimana bentuk Masjidul Bait? Satu, hadis riwayat Abu Dawud. Kata Rasulullah SAW, sahabat menyuruh Rasulullah untuk membangun Masjidul Bait. Tapi ini di tengah-tengah rumah. Ini boleh, berarti ruangan khusus. Yang kedua, ada sahabiah yang mau sholat di masjid oleh Rasul disuruh untuk sholat, yaitu di pojok rumah, mencari ruangan khusus. Berarti bentuk yang kedua paling pojok. Jadi boleh di tengah ruangan, boleh di pojok rumah. Yang ketiga, seperti Rasulullah ketika sholat dengan Ummu Sulaim dan sahabat Anas bin Malik. Pada waktu itu tidak ada ruangan khusus, tapi kayaknya seperti ruangan tamu. Jadi bentuk Masjidul Bait ikhwat iman, boleh ruangan khusus, boleh ruangan khusus di pojok rumah, atau memang tidak ada ruangannya. Tapi kalau ketika kita beribadah di rumah, itu ditentukan di tempat itu. Contoh misalkan Bumina anu memang terbatas. Tidak semua rumah itu kan sama. Ada yang memang kecil dan ada yang memang sederhana kan gitu ya. Ada yang luas. Nah itu bisa misalkan di ruang tamu, gitu kan, untuk sementara itu bisa. Yang penting harus ditetapkan di rumah ada Masjidul Bait. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, apa hubungannya nanti dengan Masjidul Bait? Ini ternyata hubungannya dengan syariat Rasulullah SAW tentang harus memakmurkan rumah. Jadi lamun di masjid besok aya DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, maka tanda nama aya DKM, Dewan Kemakmuran Rumah. Itu benar ikhwat iman. Mari kita perhatikan hadisnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim ikhwat iman. Kata Rasulullah SAW, "Shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Wahai manusia, kata Rasul, hendaklah kalian sholat di rumah kalian. Fa inna afdalas sholati sholatul mar'i fi baitihi, karena sesungguhnya seutama-utama sholat adalah sholat seseorang di rumahnya. Illal maktubati, kecuali yang wajib. Jadi di sini menggambarkan Rasulullah bahwa seutama-utama sholat sunnah di mana Bu? Adalah di rumah, kecuali sholat sunnah yang terikat dengan tempat seperti tahiyatul masjid. 2. Sholat sunnah Masjid Quba. Apa sholat sunnah Masjid Quba? Kalau ibu-ibu sekalian melaksanakan haji atau umroh, maka pada waktu itu laksanakan sholat 2 rakaat Masjid Quba, itu senilai dengan ibadah umroh namun di Masjid Quba. Maka kamari ibu pas abdi umroh, ibu-ibu kelas sarepi dihareupeun Quba ari asup ka masjid henteu. Bakat ibu-ibu mah cek simpel. Ibu salat heula citeh hari langit salat heula. Tinggal lebat nu sanes pada desep Pak. Yang ngalaksanakeun salat sunah Quba ari ieu kelah fotoan. Ke foto ini mah bisa di crop hareupeun Quba kan bisa banyak. Itu. Nu penting ulah ka kantun. Nah nu ieu mah Bapak Ibu, salat sunahnya harus di tempat. Di masjid dan di Masjid Quba khususnya. Selain dari itu semuanya sunnah. Ustaz kumaha berarti tarawih ke sunnahna cenah di bumi, ya mangga di bumi oge dan saran simkulina mending di masjid bae sakantenan salat Isya. Kenapa? Sebab gogodana nalika di imah mah sukun. Hiji ayat tilas kolak katanya. Terus acan ayah hancap film jeung sajabana gogodana seueur namun Bapak Ibu kiat mah mangga gitunya. Karena Nabi sendiri pun ikhwat iman untuk khusus tarawih itu memang di masjid dulunya. Nabi itu kan 3 hari sholat tarawih itu 3 hari sendiri, sahabat ngelihat ngikutin. Pas itu kemudian ikhwat iman masuk lagi
hari kedua ternyata ikut lagi. Maka pas hari ketiganya Rasul enggak hadir sampai tamat Ramadan. Kata Rasulullah, aku tahu apa yang engkau lakukan, senang menuturkan sholat, mengikuti sholat kami. Tapi saya khawatir engkau menetapkan ibadah ini sebagai perkara yang lain. Berdasarkan keterangan itu, para ulama menyebutkan bahwa sholat sunnah tarawih itu sunnahnya di masjid, karena Nabi awalnya di masjid baru ke rumah. Ke rumah itu elatnya takut disebut tadi. Berarti balik deh ke asa, boleh silakan. Bahkan kalau saya pribadi lebih menganjurkan di masjid untuk sholat tarawih. Tapi ikhwatiman, Imam Nawawi memberi judul hadis ini bab istihbabu ja'lin nawafil fil bait. Sunnahnya dianjurkannya menjadikan sholat sunnah semuanya di masjid, sawa'ur ratibah wa ghairiha, apakah itu sholat ratib ataupun yang lainnya. Nah, inilah ikhwat iman keterangan atau komentar Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Satu, ya kita sebutkan hadisnya dulu tentang Masjidul Bait ini. Hadis yang kedua, ikhwatul iman, ini gambaran hikmah. Ij'alu min sholatikum fi buyutikum. Jadikanlah sebagian sholat kalian fi buyutikum, di rumah kalian. Kemudian hikmah selanjutnya, wala tattakhidhuha qubura. Janganlah engkau menjadikan rumah kalian itu kuburan. Seperti kuburan. Hadis yang kedua. Sekarang hadis yang ketiga, ikhwati iman. Mathalul baitul ladzi yuzkarullahu fihi wal baitul ladzi la yadhkurullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir dan tidak ada zikir itu seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Sabogoh-bogohna hiji pamaget ka istrina, pam istrina tos ngantunkeun mah teu daek, sare babarengan jeung istrina tos maot. Terus tanya. Tapi perumpamaan itu kasih benar maksudnya. Nah, yang terakhir ikhwat iman ini menarik. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min sholati khairan. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menjadikan suatu rumah itu disebabkan sholat sunnahnya di rumah khairan, selalu dalam kebaikan. Mari kita kaji satu-satu ya. Yuk hadis yang pertama. Kalau hadis yang pertama tadi adalah tentang keutamaan. Jadi berdasarkan di sini bahwa keutamaan suatu amalan itu berdasarkan perintah dan keterangan dari Allah. Karena sejatinya kalau kita menggunakan logika, kuduna mah halusnya di masjid. Karena saya nama di masjid, kan masjid dari rumah Allah. Tapi kenyataannya untuk kasus ibadah ini, wabil khusus sunnah, itu bagusnya di rumah. Nah nanti kita hubungkan di bab pendidikannya apa hubungannya di sini. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa implementasikan di lembaga kita masing-masing, di lembaga kita tercinta, bagaimana penerapan hadis ini gitu. Nah ikhwan iman, ternyata justru di rumah. Apa diantaranya komentar dari Imam Nawawi, wa huwa ma aradahur rasul li buyutil muslimin. Inilah keinginan Rasul. Apa? Antakuna ma'muratun bi ta'ah wa dzikri. Rasul ingin rumah kaum muslimin itu makmur dengan zikir dan juga ketaatan. Jadi makmur teh ulah nganungkul di mana? Di masjid. Rumah kaum muslimin pun harus penuh dengan ketaatan dan juga zikir. Apa hikmahnya? Taj'aluhu khaliyan minasyayatin. Ketika rumah itu makmur dengan ketaatan dan zikir, maka rumah tersebut akan kosong daripada syaitan. Bapak Ibu, manawi terang nami-nami syaitan. Ayo Bu, aya job desk-na, job description-na. Mohon aya tugas pembagian, aya setan anu khusus cicing di kamar ngaranna dasin. Aya pa di dieu namina dasin. Lainnya, alhamdulillah kada tong dicobian. Malah sudah halus di bahasa Arab dasin. Ulah Abdul Dasin. Dasim itu adalah syaitan yang khusus diam di kamar. Maka disyariatkan masuk kamar itu ucapin salam. Ucapin salam, amin nyingkah. Itu sok ngawur-ngawurkeun batu mata sunnah maca bismillahi Allah akbar. Ada yang ulah salah ucapan, nyingkah sia mana setan, nyingkah mana setan. Bismillahi Allah akbar. Seserian aja nyingkah setan mah. Dasim.
Terus aya anu khusus ngaganggu wudu walhan. Jadi aya tugas setan masing-masing teh. Aya tugas anu ngaganggu rumah tangga aya. Dan setan mengganggu khusus sholat ada. Setan yang tugasnya mengganggu ketika kajian ilmiah aya masing-masing aya setan ada namanya. Nanti ada kajian kita khusus namanya nama-nama setan ya. Saya mohon. Maka cek Ustaz Simpuring mas cenah. Malahnya nyaut di diskotik mah setan. Amanya Ustaz. Kieu logikana. Lamun di diskotik mah kan geus edan. Cek setan ke jangan ngaganggu nu geus edan. Itu digoda mah nu kajian. Dipulukan kunaon ku paku bujurna jadi teu. Iya sebenarnya. Ditiupan. Ya gogodana mata ibu pahalana ageng lamun biasa nya bieu. Intina hikmahna teh kedah makmur. Berarti lamun mafhum kitu mah Bapak Ibu kedahna tiap bumi teh kedah aya DKR. Laras Bu. Harus aya Dewan Kemakmuran lu utamina teh apa programnya. Jadi Bapak Ibu mangga di ayeuna langsung buat DKR. Pilih jantan ieu kepala diwajibkan kepada seluruh guru rumahnya ada DKR-nya. Jadi keputusan nih, telah dicek. Apa Dewan Kemakmuran yang diantaranya ada program salat sunnah. Makanya Bu, salat sunnah itu kan sebetulnya munfarid ya. Salat sunnah. Tapi Rasul beberapa kali itu pernah salat sunnah dengan berjamaah. Satu duha. Itu yang Bukhari sama Muslim itu Rasul salat sama sahabat Anas di belakangnya Ummu Sulaim itu salat duha menurut para ulama. Apa konteksnya? Untuk membiasakan. Mungkin lamun tos biasa, sok munfarid. Lamun sok bareng-bareng dulu. Nanti jelaskan. Untuk sementara, ayo kita bareng dulu sholat berjamaah. Untuk kalau udah biasa, silahkan munfarid. Tahiyatul masjid, silahkan. Kemudian sholat duha, tilawah. Gitu. Dan itu di rumah. Harus di masjid langsung. Tapi di rumah dengan sahabat Anas itu kan sahabat yang dititipkan babantos di bumi Rasul selama 20 tahun. Nanti kita akan bahas pembahasan khusus tentang sahabat-sahabat yang mendapatkan doa khusus dari Rasulullah. Nah, ikhwatiman intinya rumah itu harus ada makmur dengan amalan-amalan zikir dan ketaatan. Di antaranya sholat sunnah. Kemudian sahabat Abu Hurairah berkata, hikmah kenapa sholat sunnah itu mesti di rumah? Kata beliau, wa dzalika bihi yukhlisul 'abdu min mudanatir riya. Supaya memurnikan seorang hamba mampu memurnikan dari apa? Dari mudanatir riya, dari kotoran-kotoran riya. Jadi sholat sunnah di rumah ameh riya. Lamun di masjid aya potensi riya. Atuh ustaz cenah sakalian waktu sholat berjamaah naon ge di imah cenah meh tong riya. Kata Abu Hurairah ikhwatimah, kalau sholat berjamaah yu'addil 'abdu biha haqqan wajiban fahuwa kaman qadadaina. Ari sholat berjamaah mada wajib. Jangan naon dibanggakeun seperti seseorang yang membayar hutang. Jadi lamun simkuring gaduh hutang ka ibu, bayar hutang, tong ngerasa bangga. Ada kewajiban eta masanes masihan ka ibunya Bu. Maka nuhunna terasa hak. Nuhunna simkuring atuh nuhun bukan kitu. Jadi untuk apa dibanggakan sholat berjamaah dah wajib. Tapi sholat sunnah itu adalah keutamaan, pilihan hamba dilaksanakan atau henteu kan. Maka untuk menjaga kualitas itu bagusnya di rumah untuk menjaga apa ikhwatiman keikhlasan. Maka Bapak Ibu sadayana lamun zakat mah tong ngarasa pas urang ngalaksanakeun zakat urang teh mere. Eta teh ketika kita mengeluarkan zakat sejatinya itu adalah harta orang lain yang Allah titipkan kepada kita. Misal tenang WA Gubernur Jawa Barat kasih buku Sadikmat ya 200 juta darekeun ka guru MA Putri. Kusim kuring pasikeun ka ibu. Kusim kuring ulah bangga.
sanes nu abdi eta mah anu untuk apa dibanggakan. Zakat pun sama. Jangan ada anggapan ketika kita zakat, barangkali di sini ada yang jadi pedagang, zakat perdagangan dan sebagainya. Ketika mengeluarkan harta, jangan anggap bahwa kita sedang memberi. Enggak, itu milik, itu yang kita beri itu milik dia. Hak. Jadi jangan naon. Jadi zakat mah lamun diterang-terangkeun da kedah terang. Zakat mah beda jeung sedekah. Sedekah mah bagusnya adalah secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi Pak, secara sembunyi-sembunyi bagusnya. Tapi kalaupun ingin diterangkan boleh kata Allah. Wa itu betul apa di dalam ayatnya di dalam surah Al-Baqarah di juz ketiga, ikhwati rahimakumullah, wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara khairul lakum. Jika engkau menyembunyikan sedekahmu itu lebih baik dari kamu. Apa? Wa in tubdus shadaqati fali'imma. Jika engkau menampakkan sedekah itu pun adalah sebuah kebaikan. Jadi sedekah terang-terangan, wa tufuha atau sembunyi-sembunyi itu adalah sebuah kebaikan. Tapi kalau sembunyi-sembunyi itu lebih baik lagi. Untuk bab sedekah, namun zakat mah wajib. Itu boleh terang-terangan. Jadi apa hikmahnya ikhwatiman? Tadi adalah memakmurkan rumah kaum muslimin dengan ketaatan. Hikmah kedua adalah menjauhkan dari sifat riya. Kemudian ikhwatul iman, hikmah yang ketiga. Nah, hikmah ketiga ini kita akan simpan di hadis yang terakhir. Selanjutnya Bu, ij'alu min salat, hadis kedua sekarang, ij'alu fi min salatikum fi buyutikum wa la tattakhiduha qubura. Jadikanlah sebagian sholat kalian itu di rumah kalian, jangan engkau jadikan kuburan. Nah ini ikhwatul iman, menjadi kuburan. Hikmah yang pertama, di dalam Islam, hakikat hidup dan mati itu bukan karena di dalamnya ada ruh atau tidak. Tapi di dalam Islam yang disebut hidup dan mati, di mana bersemayam di dalam hatinya ingat kepada Allah. Jadi lamun aya jami hirup mah hirup, tapi tidak dipenuhi hatinya dengan mengingat kepada Allah, sejatinya dia itu telah meninggal sebelum dia meninggal. Demikian pun rumah, ketika dia tidak dimakmurkan dengan zikir-zikir dan ketaatan, sejatinya itu kubur. Pikasieun ulah dijadikan siga kuburan. Bapak Ibu punten ari jami nu maot tiasa maca Quran. Jalmi nutos maut tiasa sholat, padahal seueur ayeuna jalmi nutos maut hoyong tiasa sujud, tiasa sedekah, maka ulah jadi kuburan ti anggalna. Engke awe tong sedekah mah pas tos maut moal bisa gitu. Ulah ti kawitan ti ayeuna. Jadi rumahnya makmurkan tong siga kuburan can waktuna. Allah. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, banyak jenazah-jenazah di dalam surah Al-Munafiqun, di penghujung surah Al-Munafiqun ingin kembali untuk bisa bersedekah. Ila jari qorib, hanya waktu sebentar hanya untuk bersedekah. Tak ulah kapilahan ayeuna teh waktuna dijadikan kuburan. Kemudian ikhwatul iman rahimakumullah, nah itulah diantaranya maksud kuburan itu, maksudnya rumah yang tidak dipenuhi oleh pikir, karena yang di kuburan sudah tidak bisa berpikir lagi. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian di hadis yang ketiga, perumpamaan rumah yang di dalamnya ada zikir dan tidak ada zikir, perumpamaan orang yang hidup dan yang mati. Jadi hakikatnya dipertegas oleh Rasul, hidup dan mati seorang muslim itu tergantung zikir dia kepada Allah. Nah, berdasarkan keterangan ini, saya gabungkan dengan hadis yang terakhir, ikhwatul iman. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Ikhwatiman, saya menarik sekali hadis ini. Barangkali insyaallah ikhwatiman pernah belajar bahasa Arab, ada isim fa'il, ada fi'al. Fi'al itu artinya adalah kata kerja. Kata kerja itu terikat dengan waktu. Contoh misalkan saya minum. Ketika saya minum bisa jadi pada waktu itu saja. Saya minum air putih, maka bisa jadi pada waktu itu pekerjaan. Tapi saya adalah tukang minum air putih. Beda. Apa artinya? Orang yang selalu menjadi sebuah hobi, favorit, kebiasaan. Itu isim fa'il namanya.
Nah, ikhwati iman, di redaksi ini Rasul menggunakan isim fa'il. Fa innallaha ja'ilun. Allah akan senantiasa apa? Khairan, menjadikan kebaikan. Di mana? Fi baitihi, pada suatu rumah. Yang bagaimana? Min solatihi, yang makmur dengan sholat sunnah itu. Jadi jangan sampai makmur teh di masjid hukum. Jadi keinginan Rasul itu yang makmur jangan sampai di mana? Di masjid saja. Bagiankan sebahagiannya diantaranya sholat sunnah dan dikit-dikit untuk dilaksanakan di mana? Dan ikhwat iman, khairan di sini Rasul menggunakannya apa ikhwat iman? Khairan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan apa? Kalau bahasa kita ini namanya isim nakiro. Nah, ini isim nakiro. Isim nakiro itu ikhwatul iman artinya suatu kata yang tidak tentu. Jadi benar-benar umum sifatnya. Kata pernah Allah menyuruh Bani Israil untuk menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqaratan. Nah, baqaratan di situ disebutnya isim nakiro. Artinya silahkan sembelih sapi yang mana saja. Umum sifatnya. Nah, di sini Allah menggambarkan Allah akan senantiasa menjadikan rumah itu kebaikan. Berarti kebaikan di sini bukan hanya mencakup satu kebaikan, termasuk kebaikan yang urusannya berhubungan dengan dunia. Dan Syekh Utsaimin menyebutkan yang paling rendah dari khairan di sini adalah ar-rizq. Adalah rizki yang berupa harta. Ini paling rendah ini. Nah, yang paling menarik, apa yang tertinggi dari khairan ini, ikhwat iman, ini bahasa beliau ya. Saya tidak akan mengurangi redaksinya karena bagus ini. Ternyata kebaikan yang paling tinggi dari melaksanakan sholat sunnah di rumah, apa kata beliau? Min hadza anna ahlaka idza ra'auka tusalli iktadau bika wa allafis sholata wa ahabbuha. Nah, ini yang penting. Kata Syekh Utsaimin, keutamaannya adalah keluargamu ketika mereka melihatmu sholat di rumah, iktadau bika, mereka akan menjadikan sikapmu sholat di rumah menjadi landasan. Jadi pegangan mereka, prinsip hidup mereka. Wa allafus sholat, dan dimudahkan bagi mereka allafa baina qulubihim, pernah mendengar itu? Dilembutkan hatinya untuk melaksanakan sholat. Wa ahabbuha, dan yang tertinggi menjadi cinta terhadap sholat. Kusabab sering ninggali bapakna sholat sunnah di bumi. Jadi leles hatena, sehingga ikhwatul iman, anak-anak kita, istri-istri kita jadi cinta dengan sholat sebab melihat suaminya melaksanakan sholat sunnahnya di rumah. Nah, poin ikhwat iman, poin hadis yang ketiga dan yang terakhir, perumpamaan rumah yang di dalam ada dzikir. Saya meminta ini ikhwat iman, program yang akan kita laksanakan wabil khusus bagi lembaga kita tercinta ini. Yang pertama tadi, rumah yang di dalam ada dzikir, berarti dzikir itu umum, termasuk sholat di dalamnya. Maka saya juga sedang menggalakkan program ini, Pak. Disebutnya Masjidul Bait. Program di Cikini, di Cigambut, membuka program keluarga Masjidul Bait. Langsung saya monitor apa programnya. Yaitu pertama, Pak, di keluarga harus ada program khatam Quran. Keluarga dulu, ini untuk rumah dulu. Nanti kita mudah-mudahan bisa saya tawarkan juga program ini untuk bisa diselenggarakan di lembaga kita tercinta. Yang pertama apa, Bapak Ibu? Khatam Quran. Yang paling ideal adalah masing-masing menghatamkan Quran 30 juz. Ini paling ideal, Tapi boleh kita patungan. Misalkan di keluarga itu totalnya ada 5 suami istri, berarti 30 juz, 5 bagi 30 berarti 6 juz.
6 juz itu adalah 60 lembar. Tuh, 60 lembar dibagi 30 hari. Berarti 2 lembar. 2 lembar itu adalah sama dengan 4 halaman. Berarti setiap sholat itu meluangkan waktu 5 menit. Kenapa Pak? Kalau saya biasanya mengimami satu halaman, paling lama tuh 5 menit. Dengan tempo yang sangat lambat itu 5 menit. Berarti kurang lebih menyiapkan waktu 4-5 menit. Maka setiap bulan, alhamdulillah kita mampu menghatamkan Quran keluarga tersebut berapa Pak? 30 juz. Program pertama nih, saya tawarkan Pak. Lalu sepulang dari sini, kalau yang sudah alhamdulillah, itu yang pertama, zikir yang pertama. Yang kedua, memperbanyak zikir-zikir yang ada di rumah. Satu, dina kaca, walaupun insya Allah, tapi jadi pengingat. Sing badag malihan tulisan Allahumma kama hasan tahun kita hasil khuluqi. Doa-doa itu yang ada di rumah terus ditempel. Bapak Ibu, di antara guru saya Ustaz Nasruddin Syarif, Dr. Nasruddin Syarif, beliau di rumahnya itu di tembok itu ada doa 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Kenapa? Karena sunnah ketika kita bangun tidur adalah membaca 10 ayat terakhir surah Al-Imran. Syukur namun hafal mah. Jadi ketika bangun tidur yang dilakukan oleh beliau itu adalah sebelum ke kamar mandi langsung membaca itu dulu. Udah badak gitu. Tah nepi ka di program gitu ikhwatul iman. Dikit-dikit itu. Yang ketiga ikhwatul iman. Nah, tadi hubungannya tadi saya mau sampaikan. Kata Imam Nawawi ikhwatul iman, orang yang melaksanakan sholat sunnah dan zikir-zikir di rumah itu sama dengan mengundang siapa? Mengundang malaikat. Apa dalilnya ikhwatul iman? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa khafat 'alaihimul malaikah. Bahwa ketika ada 2 aktivitas di rumah, satu yatluna kitab Allah, membaca tilawah. Tadi saya sudah tawarkan, wa yatadarasunahu, dan juga mengkaji. Apa bedanya tilawah sama tadarus? Kalau tilawah itu membaca biasa, pakai tahsin. Kalau tadarus, mengkaji isinya. Berarti program yang ketiga saya tawarkan ikhwati iman, di setiap keluarga itu ada program tadarus kajiannya. Jadi usahakan di setiap rumah atau keluarga di rumahnya itu ada kajian keluarga. Dan entong disematkan jeung program arisan ya teh. Jika dituna karena arisan kayaknya teh. Tos we ngaji gitu. Kayak arisan-arisan gitu. Lomba dari arisan. Nah, ikhwatul iman harus ada program ini setidaknya apa Bu? Tilawah 30 juz khatam. Kemudian apa lagi? Salat sunnah. Salat sunnah diperjamaahkan silahkan dulu. Untuk pembiasaan boleh silahkan. Nanti kalau udah biasa, ayo dilepasin munfarid. Yang ketiga kajian. Namun sebulan sekali kaetang seperti terlalu cepat bisa 2 bulan 1 kali atau 3 bulan 1 kali di rumah. Maka ikhwatiman apa yang terakhir tadi bahasanya? Bahasa dari Syekh Utsaimin. Kalau kebiasaan zikir ini dibiasakan di keluarga, itu hati keluarga akan lembut, terbiasa dengan kajian. Bisa jadi saat ini seorang ayah habis ada seorang kamar masjid Karaji hampir kalang pengawasan osok enak buah-buah hadis itu terjamal ke. Coba Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan dengan program ini, bahkan saya sampaikan bagi mereka yang mau menikah sebelum itu, tolong ini jadi program rumah tangga dibiasakan, gitu kan? Nanti pas punya anak, wah makin hebat. Untuk nungguan naon para wargi sadayana ketika lagi hamil jangan nunggu nanti 7 bulan dan sebagainya. Langsung aja tilawah. Itu kan pernah ada penelitian Pak yang seorang anaknya mudah menghafal Quran sampai 3 tahun. Kenapa? Ayahnya selalu kalau tilawah itu dekat perut ibunya. Tilawah gitu. Pas lahir temanya waktu tilawah hari ayeuna hayang jadi penghafal Quran, ayeuna jadi jarang goyang. Ya, jadi hafid dangdut nih. Alhamdulillah. Jadi Ibu sekalian, mohon maaf orang Yahudi Pak, orang Yahudi ketika mereka tahu hamil, itu mereka mempelajari segala sesuatu yang mendukung untuk bisa mendidik anaknya.
dan tidak terlalu sering menonton TV. Menonton TV itu pun dalam jangka waktu 1 minggu itu hanya 1 jam. 1 jam pun itu tidak digunakan. Orang Yahudi sapatos itu pak persiapan teh. Kadang-kadang punten bisa ibu. Ada wanita yang sedang hamil tidak ada persiapan sedikit pun, padahal kedah siap. Ditinggalian kudu dijaga, hati kedah dijaga. Maka dijagana punalnya ku kajian-kajian ilmu, tilawah Al-Qur'an. Hatena seueur husnuzon. Maka ke anak pun nanti akan terlahir anak-anak yang solih dan solihah. Nah, ternyata itu ikhwan iman. Lalu apa tawaran saya? Inti dari hadis ini apa Pak Saudara? Kalau kita lihat, inti hadis ini adalah kebaikannya, bagaimana seorang anak bisa menyontoh ayah dan ibunya yang sholat sunnah di rumah. Lalu apa hubungan dengan lembaga? Maka harus ada program yang terukur, yang memberikan ruang, guru memberikan contoh kepada anak-anak. Di antara naon? Ayo misalkan kalau bisa para guru ada program khusus khatam Quran. Tapi khatamna usahakan ada aktivitas yang dilakukannya di mana Pak? Di sekolah. Loh kok harus di sekolah bukan di rumah? Nah aku tadi hubungannya meh tinggali ku siswa. Terlihat oleh siswa. Maka ikhwatin managutullah betapa indahnya kalau kita di sela-sela waktu terkedas 1-2 menit itu sudah cukup. Nanti sisanya silakan di rumah masing-masing. Tapi ada aktivitas yang benar-benar kita meluangkan 1-2 menit. Maksudnya nyebutnya 1-2 menit kita luangkan satu halamannya di sekolah terlihat oleh para siswa dan terlihat guru-guru juga sama-sama tilawah. Maka pada waktu itu ada peluang para siswa pun allafu wa ahabbuha akan mencintai dan juga lembut hatinya untuk mencintai tilawah Al-Qur'an. Ketika ada iktadau, ada sifat mengikuti dan mencontoh para gurunya. Nah ini kata kuncinya ya. Jadi harus ada program terukur yang dilakukan oleh para guru, diantaranya adalah program tilawah, kajian dan sebagainya. Alhamdulillah di MA di sini sudah ada program kajian yang mudah-mudahan ini pun terlihat oleh para siswa dan mereka pun menjadi senang dengan program kajian ini. Itu sudah bagus, tinggal kemudian kita tingkatkan doa yang lainnya. Misalkan ikhwatul iman, saya juga belum tahu apakah di sini sudah ada kebiasaan doa zikir pagi, sore malam. Saya di DT konot sekali yang itu ada doa zikir pagi, petang pagi itu bisa dilakukan. Misalkan untuk pertama kita bersama tapi masing-masing gitu kan. Di bawah ada buku panduan zikir pagi dan petang. Itu dibiasakan. Mudah-mudahan Mbak dengan kebiasaan ini mereka terbiasa untuk melakukan zikir bukan hanya sekedar di sekolah, nanti bisa juga terbawa kebiasaannya. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada beberapa santri kami yang sudah dibiasakan seperti ini. Ustaz ngarumas punaun sudah didibat biasa terus ya anjing-anjing zikir pagi di rumah ini asa dilos tentengnya. Wayahna antumna kudu ngabiasakeun di kampus. Dari di pesantren mah ngabiasakeun da programna. Justru ujian sekarang kamu di masyarakat sok bawa kebiasaan dia di kampus. Nah, ikhwatul iman, mudah-mudahan nanti kalau terbiasa juga anak-anak di sini mereka membawa kebiasaan ini ke keluarga mereka masing-masing atau bahkan ke masyarakat. Itu saja barangkali ikhwatul iman, di antara hikmah tertingginya adalah di mana anak-anak dan keluarga dapat mencontoh kepala keluarganya untuk melaksanakan sholat wabil khusus dan juga zikir-zikir yang lain. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Seperti halnya apabila ada hal yang perlu kita diskusikan pada kesempatan kali ini, barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau diberikan. Mangga Ibu. Tadi Ustaz menyampaikan tentang tentang indikator kebahagiaan yang disampaikan dilihatkan Kang Hakim itu tentang pasangan yang baik, bahwa pendidikan seorang istri itu ada di tangan suaminya. Kalau kasusnya terbalik itu bagaimana Ustaz? Ketika memang justru suaminya yang bermasalah, lalu si istri dari segi pendidikannya itu secara teknis harus seperti apa? Mengingat kan memang beda peran dari sana. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, Ustaz terkait yang tadi masjid, bahwa masjid itu dikatakan ada larangan tertentu, salah satu
mengajar, misalnya lagi mengikuti ceramah atau memberikan ceramah dalam kondisi haid, apakah itu termasuk yang dilarang atau pengecualian? Karena memang pernah dengar ada riwayat hadis juga, Siti Aisyah pernah mengambilkan sajadah. Siap. Ya itu. Apa itu menjadi kebolehan dalam konteks belajar mengajar? Baik. Ibu sekalian, jadi fenomena suami yang harusnya berposisi jadi imam, ya, yang harusnya jadi imam, justru jauh dari harapan. Ada seperti itu. Kumaha kasus kieu? Bayangan anuannya enggak. Justru di situ kita harus memasukkan dakwah di sana. Dan dakwahnya itu disebabkan harus dilandasi dengan rasa cinta, tidak bukan dengan justifikasi. Najas makin kali hirup teh ulah cilaka itu. Ibu sekalian, jadi ini di dalam bab pendidikan itu ada hal yang perlu saya sampaikan, termasuk Abdillah sebagai orang tua. Ketika kita menyampaikan pesan kepada suami atau kepada anak yang belum sesuai dengan ajaran Islam, maka jangan sampaikan dengan menggunakan dalil. Jangan posisikan kita sebagai penceramah, posisikan kita sebagai istri, posisikan kita sebagai ibu. Lamun ayah budak diwongi kene, nanti dua wongi terwih ka bumi. Kamana wae, mamah teh geus sono atas tuang aja. Terus ngobrol dulu tong wakal langsung harita Pak. Bahkan di dalam ilmu komunikasi barangkali adanya di dalam ilmu komunikasi, Bapak Ibu, dalam ilmu komunikasi jangan pernah menasehati orang yang sedang marah, ulah ngebut. Itunya misalkan contoh, ada nggak Pak di hadisnya? Ada tuh Pak. Saya pernah ngaji itu bab isti'adah. Itu hadis Rasulullah, ada sahabat yang marah-marah. Kemudian kata Rasul disampaikan, bacalah isti'adah untuk menghilangkan marah. Ternyata sahabat ini langsung menyampaikan kepada sahabat yang sedang marah, wahai sahabat, bacalah isti'adah supaya kamu tidak marah. Apakah saya terlihat seperti marah-marah ini? Tenang bahkan jadi jangan, ternyata di dalam hadis pun sama. Jangan pernah menasehati orang yang sedang marah, jangan marah. Namanya diam saja dulu. Jadi mohon maaf ketika datang ayah, suami, anak, jangan posisikan kita sebagai penceramah. Posisikan kita sebagai ibu. Kasih sayang. Istimewa ya. Sesungguhnya orang yang posisikan, ya, bukan tidak tahu itu. Ya. Coba misalkan ketika belum sholat berjamaah, Pak, berjamaah di masjid ini yuk. Mamah terus disetrikakan dia anggean kangge bapak sholat berjamaah, mamah kita terus siap ngangge kena aduh karena hati nanti bapak supados berjamaah na segar pergi kopi sepal itu ceramahan ke ibu Pak. Sesungguhnya Rasul pernah bersabda, orang yang tidak sholat berjamaah rumahnya akan dibakar Bapak. Wow, kita terbakar dengan kasus itu kan. Jadi ikhwat iman mohon maaf. Jadi memang dakwah pun ada seninya. Jangan ada seninya. Namun meninggalkan itu mohon maaf. Ibnu Taimiyah mengancam seseorang anu langsung ngabuburak jalma anu keur marabok nu Jarudi. Langsung pelantar. Kenapa tidak kita rangkul saja satu-satu dulu? Orang yang lalang haji. Akhirnya sudah waktunya dakwah seperti itu. Dakwah bukan mereka itu nggak tahu. Kadang-kadang juga sebelum mereka pasti yerek ngomong dalil gitu. Atau apa namanya? Kadang-kadang ada sentuhan jiwa yang harus dilakukan oleh seorang muslim ketika berdakwah. Ini poin penting. Ya, kita langsung ini. Dan saya juga sampaikan, mohon maaf, di keluarga ada saya seperti ini. Kami nggak begitu. Dan sadis itu apa? Emosi apa pernah masalah? Sadugikan atau siapa? Kita langsung datang langsung pra cik sobis saya bikin cari, saya bikin nah itu poinnya Bu ya. Itu salah satunya Bu. Ini hanya salah satunya. Yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah sendiri, illa abiri sabilin hatta tasilu, kecuali hanya lewat saja. Kata Allah, beriktikaf berdiam diri masjid itu illa abiri, kecuali abiri sabilin, hanya lewat saja.
Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya headmu bukan di tanganmu. Maksudnya mah ibu sadana sekedar lewat nyandak sajadah mah teu kuna naon. Ulah mah berdiam dirinya. Berdiam diri di masjidnya. Lalu misalkan ya ibu nuju ternyata HP kakantun di masjid. Bios ngalangkung hukul. Bios bangga. Silahkan diambil. Karena bahasa dari Rasulullah SAW, la yahillu lihaidin, tidak halal bagi mereka yang haid. Para ulama menyebutkan haid termasuk juga kepada nifas. Kalau nifas pakai dalil apa Pak? Pakai dalil yang sama ijab. Jadi kalau itikaf, jadi bisa caranya banyak warungnya. Salah satunya bisa di selasar masjid dulu, atau barangkali ustazahnya yang di mana yang di luar selasana. Nah, itu banyak cara lah, insya Allah cara-cara terbaik. Mau unggal bintang lah gitu ya. Mau unggal bintang barangkali hanya 1-2 kali saja. Itu Bu ya. Cekap ini ya. Nah gitu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak-bapak, Ibu apa cukup dulu? Ada lagi? Cekap di ya, itu batasan umum semua perempuan atau memang ada batasan tertentu tentang kebaikan ya. Dalil tentang wanita sholat di rumah, kata Rasul, sebaik-baik sholat wanita adalah di rumah. Tapi ketika mereka ke masjid jangan pernah mengolah suami Apa ilat wanita itu tidak boleh sholat di masjid? Ada ilatnya ikhwatina. Di antara ilatnya adalah menjaga dari fitnah. Makanya hubungannya tentang minyak wangi itu berkaitan tentang wanita yang lewat masjid. Ya kan gogodana hari istri, lamun misalkan keluar gogodana kumaha? Leuwih geulis ka masjid ka ondangan dibandingkan cicing di imah hareupeun salah kieu. Iya imah kauai ibu di imah wah pasti magulisna luar biasa itu gogodangan teh. Ya matak Bu, cenah punten ya Bu nya ieu bahasa simkuring Ustaz simkuring hareureuna sapertos kitu cenah. Ibu-ibu mah cenah nya lamun keluar siga wanita Arab, tapi lamun di bumi siga wanita Barat. Nah, iya mas sunnah ulah di Bali. Hari keluar siga wanita Barat, gitunya sareksi hari pas cicing di imah siga wanita Arab tertutup dan sebagainya. Itu ya sunnah tuh Bu. Maaf Bu, mohon maaf. Saya ingin sampaikan sekali lagi. Nalika punten tentunya ketika ibu berpenampilan glamor puntennya punten seksi di payun caroge pahala tuh. Ada itu ciri-ciri jauhnya anu surga. Nanti dia ujian. Nah ke masjid ujiannya wanita asal bisa menghindari fitnah itu. Nah jadi uji tidak berlebihan dalam minyak wangi. Kan dosanya teh nanggung dia sendiri, dosa sendiri dan juga dosa laki-laki yang tergoda dengan minyak wangi. Biasa nuka dua nundukkan pandangan itunya ulah ngahaja ngaliwat hareupeun jamaah lalaki. Nah ulah seperti itu tentunya. Jadi itu lagi inti dari larangan wanita di masjid adalah menjaga dari fitnah. Kalau ibu-ibu sudah bisa melakukan menghindari dari fitnah itu boleh-boleh saja. Walaupun sekali lagi sholat di mana Bu? Sholat di rumah itu lebih baik bagi ibu-ibu. Kecuali namun bila bab-bab misalkan ayat kajian, sakantenan sholat maghrib, sholat isyana di mana? Di masjid tersebut, misalkan di daerah ibu-ibu masing-masing silakan itu bagus. Tapi sekali lagi sholat ibu-ibu itu baiknya di rumah untuk juga menjadi imam.
Bagi siapa? Bagi anggota keluarga yang tidak sholat berjamaah ke masjid. Seperti yang dilakukan Ummu Salamah. Kurang kalina kaacan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau anak-anak sahabat itu sebelum memiliki kebiasaan baik untuk bisa sholat berjamaah di masjid, dididiklah di bumi nanti. Lalu terus ketinggali rapi nembe di sana ke masjid. Gitu. Dan Ummu Salamah pun pernah jadi imam untuk dua putranya. Salah sawiosna yaitu Anas bin Malik. Padahal kan istri Ummu Salamah teh, tapi Anas bin Malik oke masih murang kali. Jadi berdasarkan keterangan ini boleh seorang perempuan jadi imam untuk anak-anaknya yang belum balik. Sebenarnya tetap ini harus peran laki-laki kedah biasa gitu ya, berperan ketika dalam pendidikan keluarga wabil khusus dengan sholat berjamaah. Contoh dari misalkan boleh sholat berjamaah dalam proses pendidikan ibu dan ayah bekerja sama. Ame anaknya resep misalkan anaknya terus desak kondisikan biasa sholat berjamaah di masjid mah terus sholatnya sarang ngumpul di masjid itu boleh. Dalam dina olahraga ngabiasakan anak-anaknya sholat berjamaah di. Jadi alatnya haji di situ adalah di fitnahnya. Perempuan itu besar di apanya? Di fitnahnya. Upami biasa menghindari sapatos itu silahkan diperbolehkan. Jangan pernah dilarang. Tapi sekali asal hukum wanita itu sholatnya baiknya di mana? Itu tadi. Cekap mana Bapak-Bapak? Waalaikumsalam. Tadi urusannya dengan rumah ya Pak ya. Kita ingin menanyakan tentang hubungannya antara syariat sama tradisi. Karena ketika kita membangun rumah ya, tadi seperti syariat yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa rumah itu harus dengan tangga, bagaimana ada pertimbangan tertentu. Bagaimana dengan tradisi kebiasaan di daerah kita? Kadang ketika membangun ada istilah itu ngabucu. Apa yang ngabucu kan? Coba dijelaskan aja semuanya. Takinya ngabucu tadi. Bahkan apa yang ketika nganter suku nanti harus ada apa ya? Itu? Iya, itu kan mungkin itu tergantung daerahnya masing-masing gitu. Terus kadang mendatangkan ustadz juga gitu untuk apa? Ya. Nah, itu bagaimana itu hubungannya antara tradisi sama syariat? Ini lagi bahas lima urusan dengan ibu ya. Tadi diantaranya apa? Malaikat ya, malaikat itu datang ke rumah kita ya, selalu mendoakan. Nah, sedangkan kita ibu-ibu utamanya ya, gitu. Katanya sih ada malaikat yang tidak akan masuk rumah kita, alasannya kita punya barang-barang tertentu, koleksi-koleksi kita yang sebenarnya itu akan malaikat itu jauh dari rumah kita. Sedangkan kita ibu-ibu itu identik dengan pernak-pernik, aksesoris, isi lemari. Baik. Apa aja yang kira-kira Larangan apa yang menyebabkan malaikat tidak mau ke rumah kita gitu ya. Baik. Bu sekalian, jadi syariat itu adalah ketika seseorang memahami dengan mengamalkan amalan itu mendatangkan pahala. Ciri syariat, lagi. Syariat itu adalah orang ketika melaksanakan itu menganggap bahwa itu adalah bernilai pahala. Jika syariat itu sesuatu yang dianggap baik itu memang ada dasarnya, maka boleh dilaksanakan. Kalau tidak, tidak boleh dilaksanakan. Nah, saya berikan contoh yang dilakukan oleh Nabi. Apakah ada pelaksanaan Nabi Muhammad syukuran rumah? Ada. Nabi Muhammad salah satunya. Pada waktu itu sahabat Iqbal ikhwatu iman ingin Nabi sholat di rumah beliau. Yaitu kemudian beliau datang ke rumah sahabat Iqbal bertanya, di manakah saya bisa sholat? Maka pada waktu itu ikhwatu iman Iqbal menunjukkan di Masjidil Baitnya. Di sebelah sini Rasul. Maka Rasul dan para sahabat melaksanakan sholat sunnah. Kalau nggak salah itu sebelum zuhur.
sebelum zuhur, berarti sholat duhanya di rumah idbar. Sepengetahuan saya justru terbalik ikhwatul iman. Ketika syukuran rumah itu justru si yang membuat syukuran rumah itu justru mengadakan apa? Mengadakan sholat berjamaah yang wajibnya itu justru di rumahnya. Itu terbalik. Jika kita misalkan bapak-bapak ya acara pengawasan kupak kepala diulang supaya hadir di kupak kepala ngayakeun acara sapertos itu, pas itu diantara guru, pas itu ngayakeun acara deui. Nah, eta teh kan disebutna apa? Kirang sopan. Cek Allah teh, hayya 'alas shalah, hayu urang salat di mana? Di masjid. Justru ini jadi terbalik. Malah kemudian mengadakan salat berjamaah di rumah. Hemat saya untuk melaksanakan supaya mendapatkan syariatnya, silahkan sholat wajib, misalkan maghrib nih acaranya, sholat maghribnya di masjid, nanti sholat sunnahnya bisa di rumah orang terkait dengan sholat sunnah lagi nu aya syariat wudu. Kemudian apa kalau ba'diyahnya di mana? Ba'diyahnya di rumah tersebut itu bisa. Terus kedua, ada aktivitas nga'adzanan. Saya kira panginten maksudnya saya. Ya nanti saya lihat hadisnya karena memang hadisnya saya tidak hafal. Saya pernah kaji ikhwatiman di bab adzan. Jadi iblis itu ikhwatiman, syaitan itu ketika adzan Allahu Akbar, ya ketika adzan dia itu berlari walahu duratun, terkentut-kentut. Berarti berdasarkan keterangan di dia setan ngesok hitut Pak. Karena hadisnya kita tahu dia suka kentut atau tidak hitut. Jadi lamun adzan terus langsung hitut itu kelakuan eta. Apa boleh enggak apa-apa itu. Terkentut-kentut lamun durat. Bu, kenapa durat? Lamun dortun satu. Dortun itu kentutnya satu, lalu durat terkentut-kentut. Ketika adzan. Nah, udah beres adzan, setannya datang lagi. Ya, setannya datang lagi. Sampai datang iqomah. Lumpat deui pas qomat teh. Tos beres qomat datang deui ngagoda manusia supados emut kada wa kada, ingat ini dan ini. Tetap ini lamun urang nuju salat kadada ingat naon setan. Eta teh. Jadi Pak, berdasarkan keterangan hadis ini, ai setan tos adzan balik deui teh. Ieu kan balik deui tadi hadisna oge. Jadi lamun ayeuna keur mah kahiji teu aya istilah syariat adzan bumi, maka hemat saya tadi dalilna ngangge ieu hoyong setan ningkah mah kedah continue. Salat sunnahna di mana? Di bumi tilawah, seakan tilawah, zikir-zikir yang berkaitan dengan rumah. Nanti ada zikir-zikir yang berkaitan dengan rumah dari mulai bangun tidur dan sebagainya. Nanti insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang lain yang lebih dekat tentang fikih rumah ini kita akan bahas. Nah itu di antawisna. Ibu saya khawatir ketika masyarakat ada kebiasaan mendirikan bendera itu termasuk syariat tentunya. Maka lebih baik kalau ibu misalkan ngalegaan bumi, ngabangun bumi, hindari saja seperti itu. Lebih baik yang ada syariatnya saja, apa kajian saja. Kajian ngulang ustadzna. Syukuran boleh Bu? Silakan boleh. Silakan ngabangun bumi. Nabi ge diulang ku sahabat Itban, kemudian melaksanakan apa? Kajian. Udah aja kajian, salat sunnah di sana. Salat duha, syukur wudhu dan sebagainya, silakan tilawah bersama-sama, dikaji tafsirnya, dikaji isinya juga. Itu lebih aman dibandingkan ayeuna naon tadi itu. Numpang. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, ini poin pentingnya di bab ibadah. Ibu, Bapak ari ngadehem nuju salat ieu teh. Ngadehem nuju salat ieu teh. Wios mangga. Lamun memang aya nu nyelang di diana. Wios mangga ngadehem, ulah teh ngadehem imamna rada lila. Beda niat. Ya.
Bu, pelan-pelan Bapak Ibu. Wios tengah dehem menuju salat. Wios, tapi nu ulah teh kudu ngadehem pas salat. Atas tiba. Aing ngadehem pas salat ya. Nu ulah mah kudu ngadehem. Nah kudu keunana eta teh. Jadi Ibu sadayana lamun ayeuna nuju ngabangun bumi, wios numpang heug rek lumpang rek liwat rek asin mangga. Tapi lamun aya anggapan kedah, lamun misalkan terjadi dosa malihan kirang pahalana teh eta bahaya. Ibu bade numpang heug rek liwat heug nasi bukhari mangga. Nu penting aya sayogian kangge tamu. Nu ulah mah na kedah. Gaduh anggapan ada pahalanya di sana. Tapi lamun bade numpang memang enggak. Da abi mah resepna teh sana nasi koneng mangga sawios gitu. Ngan ulah gaduh anggapan dengan itu ada pahalanya tidak terbagi itu diajarkan ke Rasul. Oleh karena itu Ibu, hemat kami ketika membangun rumah langsung saja ke kajian-kajian sifat kajian yang para asatid sekitar. Nah, itu lebih aman dan sesuai dengan contoh Rasul. Begitu Ibu ya. Jadi tadi nah, malaikat yang tidak datang ke rumah kita, yang pertama ada gambar, yang kedua ada anjing. Nah, berbeda dengan anjing penjaga. Namun anjing penjaga dibolehkan oleh Rasulullah. Anjing penjaga, ulah mah anjing peliharaan. Bapak Ibu sadayana, orang yang memelihara anjing itu pahalanya satu hari berkurang 1 kirot. Kurmah kurang itu ibadah desa kieu. Nah, kirot itu apa? Ibu pernah mendengar keutamaan menyolatkan orang jenazah? 1 kirot. 1 kirot itu paling kecil nilainya adalah sebesar gunung Uhud. Tapi terkena hariwang, ayat ini nunggu anjing. Atas terkena hariwang. Terus dengan gambar, foto. Karena ngomong buat. Ya kita pelan ya, kita bahas satu-satu. Nah, adapun foto di sini khilaf para ulama. Gambar yang dimaksud elat di sini, ibu sekalian, emut di zaman apa? Di zaman Rasulullah masih kuat syirik dan adalah gambar yang dijuruskan untuk beribadah. Tapi sekedar foto mah, itu sekedar foto, itu pun sederhana. Ya, sederhana foto keluarga itu termasuk diperbolehkan saja. Bagaimana seperti itu. Nah, adapun kuci pernak pernik mangga Patung yang bernyawa. baik. Jadi gini Bu, maksudnya nanti ada kajian khususnya di beberapa ikhwan kami, contohnya ya saya sebutkan, mohon maaf barangkali di sini juga ada. Untuk ikhwan kami sebagian di Salafi itu mutlak di sana. Untuk ikhwan kami yang di Salafi itu sama mutlak, foto nggak boleh. Bagi kita ilat yang ada di dalam patung boneka itu dinisbatkan kepada sesuatu untuk dimaksudkan untuk beribadah. Kenapa boneka? Siti Aisyah itu pernah main boneka dan Nabi membiarkan. Siti Aisyah pernah main boneka, diantepkan. Ini jadi dalil, namun nggak boleh, pasti ke Rasul diamalkan Siti Aisyah kan? Ulah gitu kan? Harus banyak di boneka, patung. Nah, patung yang dimaksudkan ada unsur ibadahnya itu tidak boleh nantinya. Maksudnya, jadi lamun aya nanti aya patung SpongeBob, punya pernik itu silakan. Ya. Tapi pernak-pernik yang tadi seperti Gucci mangga. Tapi jangan sampai, mohon maaf, ada orang yang memaksudkan nggak ayah Gucci, ayah pernak-pernik yang lain adalah untuk menolak bala. Nah ini yang boleh. Nah, lamun hanya sebatas hiasan, siga gelas, mangga. Tapi kalau anjing semuanya, maaf, Bapak Ibu sepakat semuanya.
dengan maksud untuk peliharaan. Ibulah ayat zaman keluar itu kudu dianjingannya pada ngajagi bumi oge lebih baik dihindari. Kucing mangga itu kalau kucing itu Bu di rumah sahabat ngarumput kucing. Sahabat itu senang ke kucing Bu, terutama sahabat Abu Hurairah. Disebutnya Hurairah. Kucing. Tahan negara dulu kucing di bumi na? Abdi. Mangga. Kucing. Siap. Mangga. Kucing bahasa. Kucing. Itu ibunya. Ya. Oh itu deh. Mangga ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak mau nanya tentang hukum. Tadi kan kalau tarawih itu sunahnya berjamaah ya di masjid. Nah tapi kalau kita udah tahu tuh di masjid itu tuh ada beberapa imam yang kalau bacaannya tuh suka salah-salah dari tajwid atau makhorijul hurufnya. Jadi memutuskan untuk sholat di rumah seperti apa itu hukumnya? Terutama dalam surat Al-Fatihah. Ya, di madhab Syafi'i ini kadang-kadang orang Syafi'iyahnya nggak tahu. Di madhab Syafi'i itu ada mufarokoh. Abdi mah terdugi ke mufarokoh, Pak. Mufarokoh itu memisahkan diri kepada imam yang lahan terutama di Al-Fatihah. Jadi Pak, dia hakikatnya berjamaah tapi dia udah berniat memisahkan diri. Itu ada. Itu ketika saya hadiri di salah satu ustadz yang bermadhab Syafi'i, Syekh Abu Ezra Al-Fadli itu menyampaikan di situ dalil keterangan kita dan sebagainya. Jadi memang al-mufarokoh. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk di beberapa hampir di semua mazhab itu sepakat untuk Al-Fatihah itu tidak dianjurkan untuk jadi imam. Hanya sikap kalau kemudian Al-Fatihah. Nah, pertanyaannya seperti yang dilakukan sikap, berarti orang itu tehnya dia berpandangan lebih baik mufarokoh sebab dia salat. Maka imamah Pak dari seluruh surah kedah Al-Fatihah. Ini resikonya tinggi. Tidak ada satupun, tapi tak menangkan banyak anu ulama yang membolehkan menerima Al-Fatihah nanti masih ayat lahan bisa diterima. Satu Pak, Imam Syafi'i. Wa in lahana yuhilul makna di dalam kitab alumnya, jika ada seorang imam yang lahan melakukan kesalahan di Al-Fatihahnya, yuhilul makna yang berubah makna. Contoh, harusnya iyyaka, dia baca iyyaka na, maka artinya beda. Artinya hanya kepadamu, harusnya ini artinya hanya kepada cahaya mataharimu kami menyembah. Maka pada waktu itu batal imam dan makmumnya jika sengaja makmum yang ngangkatnya. Imam Ibnu Qudamah menyampaikan nas dari Imam Ahmad, ini di madhab Hambalinya, yang disampaikan boleh imam yang banyak salah mengimami makmum yang makmumnya lebih banyak salah dari dia. Ya sarua kene imamnya lebih hadek kan itu. Karena sarua kene sebetulnya. Maka Al-Fatihah itu ikhwan iman adalah yang wajib. Jadi lamun ayeuna guru-guru terutama guru laki-laki talaki mah Al-Fatihah we terhindar heula tina lahan we. Heula. Ya nu utami mah tiasa dugi 30 juz talaki teh saya nama. Tapi urgen lah. Lupa urgenna Al-Fatihah. Gitu ya teh ya. Jadi memang ada dari sebagian, bahkan bukan sebagian, hampir jumhur ulama itu mufarokoh dari imam yang lahan. Yang banyak salah, terutama di Al-Fatihah. Begitu ya, Teh ya? Kalau kita terlanjur ikutan niatin mufarokoh, kitanya tetap ikutan gerakannya atau? Nah, baik. Kalau saya di mana posisinya? Adalah kata Rasulullah SAW. Bagaimana kasus imam? Ada hadisnya. Kata Rasul, jika imam itu sudah tidak bisa diganti karena dikhawatirkan kezalimannya, maka dosa imamnya, dan kita tetap dapat pahala. Kalau saya nggak mufarokoh, saya. Nah hadisnya gitu. Tapi ikhwatul iman, numpang ideal nama, pilahnya sesuai sunnah bacaan nanti, ulah padu. Jadi kadang-kadang Pak, saya mohon maaf Pak, pernah saya sampaikan kan dulu salah satunya pihak
DKM di Masjid Al-Akbar di Cikiji meminta membahas bab sholat berjamaah termasuk bab imamah. Kenapa? Karena ada seseorang yang dia jadi imam tapi belum standar gitu. Jadi imamnya Pak Haji cek simkuring teh bisa jadi meureun acan didugikeun dan tos didugikeun mah pasti bakal terangeun ternyata benar Pak. Si imamnya legowo berarti Ustaz bacaan Al-Fatihah abdi teh seueur kan mulu Pak. Ai kitu mah kadahna ulah abdi nu jadi imam teh. Jadi dia merasa benar data yang ngageureukeun tuh geuning ari diobrolkeun maraos. Akhirnya kan sekarang ada imam di jadwal para penghafal Quran di situ di tempat itu. Kata sebenarnya. Jadi hawa. Ingat kata Rasul, innal imama wafdun. Sesungguhnya imam itu adalah jaminan. Ingat ikhwatiman, ada 3 orang yang sholatnya tidak akan diterima. Siapa saja? Rajulun amma qaumin wa hum lahu karihun. Adalah seseorang yang mengimami kaumnya tapi kaumnya benci kepada dia. Syekh Mubarakfuri di dalam kitab Tuhfatul Ahwadinya menyatakan di antara bentuk benci makmum kepada imamnya, si makmum benci dengan bacaannya. Kasihan imamnya nggak naik sholatnya. Punya orang, punya. Makanya ke pihak DKM, saya juga bahkan sedang berusaha berkomunikasi dengan MUI. Mohon ada sertifikasi imam. Kita guru aya sertifikasi guru. Dia sholat kurang berjamaah hayang sa. Maya aya sertifikasi imam. Minimal tina napa? Tina bacaanna, tina Al-Fatihahna. Syukurna sabatos kitu. Lamun tiasa mah para masjid tengah hajah itu maksakeun kan pahala insyaallah ngadatangkeun tiap masjid teh atuh untuk 30 juz ke 5 juz dibuka imam masjid. Wah, itu luar biasa, Pak. Ya, lamun diprogramkan setiap masjid ada seorang hafidnya untuk bisa menjadi imam sholat. Ya, gitu. Di sini kayak masjid atau sholat ini mengandalkan sesepuh yang dimana tidak ada makmum itu yang ngagenggeureukeun teh kawan. Jadi dia udah merasa benar sendiri gitu. Jadi makanya ada yang mau gitu kebetulan adalah nah eta pangpangna Bu. Itu terakhir. Itu terakhir, Pak. Anu paling ripuh apa? Data aya ngegantina. Jadi, ibu saya ini PR juga buat apa kita kaum muslimin. Bahkan saya juga nanti insya Allah Bapak Ibu kita bahas juga tentang kekhusyuan di dalam sholat. PR kita itu banyak, bukan belum di kekhusyuan. Kasus-kasus seperti imam ini juga kurang diperhatikan. Matangna Bu saranti abdi mah ngudagna kedah tilu luhur ti DKM. Saha itu? Coba kalau kita kejarnya di peraturan. Mengapa tidak MUI desa memutuskan bahwa imam itu harus ada sertifikat? Saya tahu kan di Talaga beberapa kali selalu menang dalam apa? Dalam musabaqah. Ini kan mohon maaf Pak, ini kan PR. Kenapa tidak langsung diuji aranjeuna, diperbaiki paling oke lah rutin din Al-Fatihahna we heula gitu. Supados tiasa udah kana sahna salat teh. Itu nya. Jadi memang PR gitu. Tapi Ibu bisa jadi apa yang kita rasakan bahwa itu dirubah ternyata enggak, pasti komunikasikan maka harus coba memang harus ada langkah anu nyata terutama di pihak yang tertinggi saha atau kadang-kadangnya seperti beberapa masjid di antawisna contohnya simkuring terus seberapa kali Bapak Kepala diundang di nabab ieu terus di masjid pas didugikan ternyata terbuka sok atuh Ustaz cenah aya kentasina cenah kangge imam-imam dan akhirnya dipilih imam rawatib ini urutan imam ke-1 jika tidak ada ini yang keduanya gitu. Ayeuna mah alhamdulillah di 3 masjid itu sudah berurutan imam teh tah geuning tos didugikeun mah insyaallah Bu paminten imam teh acan aya anu nerangkeun kana KPK ya lamun aya mudah-mudahan ya terbuka lagi untuk imam anu itu Bu ya. Cekap ya, Ibu mana wi? Nah, ya. Ada lagi? Nah, mana Ibu? Ada yang kelewat, berkalian saja, ada yang berkenakan untuk sholat. Kenapa Bu? Ada yang simbol-simbol itu kayak
simbol apa? Sejajar. Kan banyak yang memang ada yang simbol segitiga Iya, iya. kayak Oh. mata. Nah, itu kumaha? Kaligrafi, Kayak di buku semacam kayak kaligrafi. sejajar gitu Ada misalnya. yang bulat, ada yang segitiga. Ada yang Gambarnya gambarnya tuh yang model sejajar. motifnya gitu. Ya, motifnya ya sederhana gini Bu ya. Jadi sajadah itu apakah boleh? Ya boleh. Di antawisna sajadah itu kan sutro. Dari sutro Nabi makan ku ieu. Kayu, Apa korma? ya, ku kayu. Ieu nate sutro nate. Dalilna mah wios yang penting untuk batasan itu yang pertama. Lu kedua, ibu-ibu sekalian, terkait sajadah, bagusnya sajadah itu yang polos. Ternyata ibu sajadah teh bermanfaat, terutama kangge bapak-bapak atau ibu-ibu anu ngalaksanakeun umroh. Margi lamun pas nalika umroh kadang-kadang jamaah sanes orang Indonesia. Anu gampang sok ngalewatan jamaah nu keur salat, padahal urang teh geus diisi jeung naon. Ternyata ku sajadah masieun Pak. Ku abdi pernah dicobian. Kelarkeun ngangge sorban bodas teu wantun anu ngaliwat Pak. Ya pilih bapak-bapak kayak lebihan. Ya manfaat sajadah. Intinya sutro. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, Rasul pada satu waktu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Rasul itu lagi sholat, kemudian diberikan kain dari Habasyah. Nah, kain Habasyah itu bermotif. Ketika bermotif, kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bilang ke Siti Aisyah, wahai Siti Aisyah, mohon ganti motif yang ini dengan motif yang polos saja. Sesungguhnya yang bermotif ini mengganggu ibadah sholat saya, Pak. Punten Pak, tari numpang khusyuk nah sholat di antara orang saha. Ada yang meragukan kekhusyukan Rasulullah? Tidak meragukan. Para ulama memahami hadis ini untuk menghindari sesuatu yang bisa mengganggu sholat di antara motif-motif yang berlebihan. Saya namun Bapak Ibu lamun gaduh sajadah, saya motifna motif anu polos, berem-berem, biru-biru, matakna oge urang lamun ka masjid itu kedah ngajagi ngangge acuk teh di tukang tong aya tulisanana, komo lamun tulisanna pas Allahu Akbar itu kana persib nu aing Allah. Di polos ieu nanti nya bodas, itu polos. Ulah aya tulisanana jeung sajabana. Itu Bu ya. Nah, jadi lebih baik yang polos saja ya, ngangge acuk-acuk itu ya. Cakapnya Bapak Ibu sementara salah. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian kesempatan kali ini dengan bacaan kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.